Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igusti Eka Sastri Putra Angelina dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis tentang artikel pentingnya bahasa dalam mata pelajaran wajib di Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia tidak terlepas dari sejarah peradaban manusia. Bahasa Indonesia merupakan penyempurnaan dari bahasa Melayu, memiliki arti sejarah karena bahasa Melayu tersebut dijadikan bahasa nasional pada saat zaman penjajahan dan zaman pemberontakan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam kegiatan belajar di sekolah, yang menjadi pokok pembahasan dari mata pelajaran bahasa Indonesia itu meliputi belajar membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Keempat pokok itulah yang menjadi kajian utama dari setiap mata pelajaran yang ada di sekolah. Hanya yang membedakannya antara pelajar di sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, yaitu terletak pada pengembangan isi materinya. Dalam setiap kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai perantara komunikasi antara guru kepada siswa ataupun siswa dengan sesamanya. Dalam bahasa Indonesia, dipelajari berbagai aturan berbahasa yang baik dan benar seperti yang telah disahkan dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD oleh Pusat Bahasa. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam menyatukan berbagai perbedaan budaya, melainkan juga mendorong perkembangan budaya di Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi di Nusantara menjadi tonggak penting dalam mewujudkan peran tersebut. Namun, seiring perjalanan waktu dan upaya bangsa Indonesia untuk mengejar kemajuan, peran dan martabat bahasa Indonesia justru semakin terpinggirkan. Hal ini tampak nyata justru dalam dunia pendidikan. Berbagai sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi kini justru lebih mementingkan pengajaran bahasa Inggris yang diklaim sebagai bahasa dunia, sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia. Upaya untuk mengedepankan peran bahasa Inggris ini, menurut penulis, lebih disebabkan oleh ketidakpercayaan para pengguna bahasa Indonesia dalam mengejar kemajuan tersebut. Ada anggapan bahwa penguasaan bahasa Inggris yang adalah hal yang mutlak karena bahasa ini telah menjadi medium dalam pendidikan internasional. Anggapan ini tentu saja tidak benar karena bahasa Indonesia, seperti juga bahasa lainnya, sebenarnya juga memiliki kemampuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Argumen ini menurut penulis sangat kuat. Mengapa? Karena secara faktual kemajuan bangsa tidak monopoli oleh bangsa-bangsa berbahasa Inggris saja. Jepang, Korea, dan Cina setidaknya menjadi bukti bahwa bangsa-bangsa bisa maju tanpa harus berbahasa Inggris. Dengan logika yang sama, bangsa Indonesia tentu bisa maju seperti ketiga bangsa Asia yang disebutkan tadi. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan hal yang sama dengan ketiga bangsa tadi. Setidaknya, yang bisa dilakukan adalah mengindonesiakan berbagai literatur dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kuncinya adalah keberanian untuk memulai hal itu dari sekarang, dari diri sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai mahasiswa atau pegawai pemerintah, terutama ketika kita berada dalam situasi yang menuntut kita untuk berbicara dan membuat tulisan atau laporan. Kemurnian bahasa Indonesia tidak akan tetap terjaga apabila tidak diadakan pusat bahasa dan balai bahasa serta tempat pelatihan dan pengajaran tentang tata bahasa. Maka, pembelajaran bahasa Indonesia di setiap sekolah-sekolah pada setiap jenjang pendidikan nyata diperlukan karena akan membantu memelihara kesucian dan keaslian bahasa agar selalu terhindar dari kontaminasi budaya bahasa asing yang secara keseluruhan itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Akhir-akhir ini kita diperkenalkan dengan bahasa gaul, yang merupakan ragam bahasa yang tergolong ke dalam ragam bahasa yang non-formal. Bahasa gaul merupakan penyakit bahasa Indonesia. Jika dilihat dari konten bahasanya, sepertinya bahasa gaul telah mengalami pergeseran dari bahasa Indonesia yang seharusnya. Maka dari itu, penulis menyarankan kepada semua pengguna bahasa dari berbagai kalangan, mohon jagalah
keaslian bahasa Indonesia yang merupakan cerminan citra bangsa Indonesia. Kesimpulannya, gunakanlah bahasa yang sewajarnya. Jangan mengotori bahasa hanya dengan dalih ingin eksis atau keren di sebelah mata saja. Karena, walau dirasa baik oleh sebagian pihak, sementara pihak lain tidak menyukainya, itu juga kurang baik. Kelebihan. Artikel ini mengajarkan tentang pentingnya belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, pemaparan materi lengkap. Dan ketiga, bahasa yang digunakan mudah untuk dimengerti. Kekurangannya, di dalam artikel tidak dicantumkan saran. Sekian hasil analisis dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.